penulis mengenai ya Allah dong aku apa yang mau jadi lupakan. Esai ini merupakan pandangan penulis tentang pengalaman yang telah ia alami. Biasanya berfokus pada refleksi terhadap pengalaman tersebut. Yang kelima, ada esai refleksi. Esai ini ditulis dengan maju, maju, maju. Tujuh ada esai naratif. Esai ini habis ini apa? Habis ini cerita kayak apa toh? Itu nadanya seperti bercerita. Habis ini sama aku apa? Itu baru contoh. Menarik membaca. Terus yang ke-8 ada esai ekspositor. Esai ini berfokus pada mereka proses sistematis dan esai ini biasanya berisi tentang sebab akibat dari suatu peristiwa. Yang terakhir yaitu esai argumentatif atau persuasif. Esai ini argumen yang bersifat mengajak membaca. Raul. Lalu selanjutnya adalah langkah menulis. Langkah menulis esai yang pertama adalah menentukan topik. Nah, setelah kalian menentukan topik, kalian bisa Ayo, cepet lah, kalian bisa menentukan topik. Kalian bisa mencari tema yang cocok dan lanjut. Oke. Cari tema yang tidak baik, tema yang kalian nulis esai. Kalian bisa mulai melakukan riset. Nah, tujuan melakukan riset ini adalah agar kalian memahami topik yang akan kalian bahas. Setelah kalian melakukan riset, kalian bisa memulai untuk membuat kerangka penulisan. Kalian membaca sesuai dengan struktur penulisan. Kalian membakar, kalian bisa menyunting tulisan kalian agar lebih rapi dan tertata penulisannya. Dan yang terakhir adalah merevisi tulisan. Sudah. Lalu ada contoh dari esai selama penulisan. Ini mau apa? Apa? Ayo sini. Ini Ada contoh dari esai kritis berjudul Soe ini Cina, tapi Citra aja bacanya Soe. Tapi aneh kan? Iya, aneh kan? Ya wes, Nah, film ini merupakan apa sih Lili? Film ini merupakan karya tulisan autobiografi yang difilmkan. Film ini bercerita tentang petualangan dari seorang penyiar untuk memulihkan pemerintahan Soekarno. Film ini itu berdua apa bersatu? Berdua. Anak ya. Ini semuanya jenisnya satu orang kan? Iya, ini perubahan dalam hidupnya setelah tujuan ini tercapai. Habis itu film ini memberikan perspektif baru kepada orang-orang mengenai nasionalisme etnis Cina di Indonesia. Bagi orang yang tidak memiliki sejarah masa lalu akan sulit mengikuti kisah dan alur dari cerita ini. Jadi
Kau jadi milik. Sudah selesai. Aku makin nanya kamu Lewis Asino Lin. Masa suking apa kan? Suking melihat. Maaf sayang. Serta ekspresi emosi penuh terhadap suatu subjek dan telah teman-teman esai itu dapat tergantung pada perspektif lain. Nah, esai satu nanti esai itu menentukan aku tiba aja lo salah. Aku dengerin dulu sih. Aku lagi nyari sesuatu ini. Apa loh? Kalian tulis sama siapa? Kayak suka pembukaan terus ikut-ikut kita. Kita lanjut, ada jenisnya. Yang pertama, kita masuk ke. Selesai belum? Ya. Jangan ditutup. Ada suatu karya yang membahas dari sudut pandang manusia dengan dalam memilih topik atau tema yang akan untuk menyampaikan ide, terus habis itu mencari informasi atau pemahaman dari pembaca. Lalu menekankan pada interpretasi dan refleksi dengan kedalaman yang menggunakan layar dan selanjutnya adalah ciri-ciri esai. Ciri-ciri esai yang pertama adalah berkuasa. Tidak bisa ditulis menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami serta tidak serta mengajari bahasa yang bersifat berat atau ungkapan. Yang kedua, setiap penulis memberikan kebebasan memilih gaya penulisan yang disesuaikan dengan target audiens. Yang ketiga, bisa
aspek-aspek penting yang mengatur penulisan esai tetap harus memenuhi kriteria format penulisan meskipun esai ditulis secara bebas tetap harus ditulis sesuai dengan bentuknya agar banyak kesamaan dengan tulis dan tidak membuat yang lebih Oke teman-teman, halo, hai. Jadi teman-teman, gede banget sumpah. Lanjut ke bagian ketiga. Jadi ada struktur dari esai. Esai punya struktur ya teman-teman. Walaupun biasa sama punya struktur. Nah, struktur esai yang pertama itu adalah apa yang pertama? Yang pertama itu ada pendahuluan, introduksi, informasi. Cepatlah. Pendahuluan. Lalu ada jenis-jenis yang pertama esai deskriptif. Esai ini menggambarkan Oke. Pertama ada pendahuluan ini masuk yang mengenai topik utama yang akan dibahas nanti. Ini argumen utamanya nih. Nah yang kedua yang berbaik ada info atau informasi yang akan mengembangkan topik yang pertama yang akan dibahas. Nah biasanya itu ada argumen, ada faktanya, kemudiannya dan juga ada contohnya. Lalu yang ketiga itu ada nah gitu. Ini kesimpulan dari atau topik yang udah dibahas sebelumnya yang nanti akan dikaitkan sama tesis awal. Lalu bisa juga dapat berupa pertanyaan, terus bisa juga prediksi atau penyelesaian terhadap fenomena yang diteliti itu. Begitu teman-teman, lanjut. Lalu ada jenis yang pertama. Maju lah weh. Yang pertama esai deskriptif. Maju banget deh. Yang pertama esai deskriptif. Esai ini menggambarkan suatu objek dengan menyajikan argumentasi dari ada esai tajuk. Esai ini merupakan opini tentang isu terjadi dalam masyarakat, biasanya ditemukan di koran atau majalah. Lalu yang ketiga ada pikiran esai pikiran kuasa. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa kehidupan individualisme pada para pembaca. Lalu yang keempat ada esai pribadi. Esai ini merupakan pandangan penulis mengenai pengalaman yang pernah ia alami. Esai ini berfokus pada refleksi pada pengalaman dasar. Yang kelima ada esai ini dituliskan secara formal dan serius. Topiknya misalnya dilakukan dengan tujuan yang kedelapan
Ayo guys, mari kita presentasi. Kita habisnya beneran guys. Kita balik ke tempat kita.